Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya kita bisa upload lancar terus. Dan sorry kalau kemarin gua jawaban nggak upload ya, karena memang ada sedikit masalah. Nanti kita bahas, nanti gue jelaskan di akhir video. Kita gaskan dulu dah jawabannya. Dan hari ini gue usahakan 2 pagi sama sore untuk jawaban, untuk mengejar ketinggalan yang kemarin. Waduh, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zauvan dia pun melepaskan posisinya sebagai pemenang dari turnamen naga ganda. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Zauvan membuat Yangsha dia pun sedikit kecewa dengan keputusan yang telah diambil oleh Zauvan. Namun untuk Zauvan dia pun mengatakan apa yang dia lakukan ini demi kepentingan dari sekte Moche. Bahkan saat ini Zauvan dia juga telah memilih sekte-sekte mana saja yang akan menjadi sekutu dari sekte Moche, yaitu sekte jiwa iblis, sekte dewa pedang, sekte Tianxing, dan juga sekte Moyan. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Zauvan membuat Quilang dia pun bertanya bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekutu dari sekte Moyan, mengingat mereka sebelumnya memiliki dendam yang sangat amat kuat. Tapi Zauvan dia pun yakin kalau mereka akan tetap menjadi sekutu dari sekte Moyan, karena sejatinya semakin besar cinta maka semakin besar pula kebencian. Begitu juga dengan sebaliknya. Zauvan dia juga mengatakan walaupun memang terakhir kali mereka bertemu dengan sekte Moyan mereka memiliki dendam yang sangat dalam, tapi di dalam sebuah pertandingan yang sebelumnya sekte Moyan tidak menunjukkan rasa dendam sekalipun, baik Yanmo ataupun yang lainnya, yang artinya dendam itu sudah lama menghilang. Dan di sini Zauvan dia juga mengatakan jika saja dendam sebesar itu dapat menghilang, artinya membangun persahabatan dengan mereka tentunya jauh lebih mudah. Dan apa yang diucapkan oleh Zauvan juga dibenarkan oleh para tetua. Di sini Zauvan dia juga mengatakan mulai saat ini keempat sekte itu akan menjalin hubungan yang baik dengan sekte Moche. Dan jika saja di masa depan mungkin mereka membutuhkan bantuan, kemungkinan mereka juga akan datang membantu. Tapi apa yang diucapkan oleh Zauvan membuat Quigang dia pun bertanya bagaimana mungkin keempat sekte itu mau membantu mereka, karena mereka cuma memiliki hubungan yang baik dengan para murid, bukanlah para tetua dan juga para ahli. Lantas jika itu benar terjadi, bagaimana mungkin apakah mereka benar-benar akan membantu kita? Ucap dari Quigang. Namun di sini Zauvan dia pun menjawabnya, di mana dia mengatakan kalau memang di dalam turnamen naga ganda kali ini yang ikut memang hanyalah para murid. Tapi ingatlah mereka semua adalah pilar dari masing-masing sekte, terutama untuk mereka yang dapat kembali hidup-hidup. Masa depan mereka tentunya sangat amat cerah. Zauvan dia juga mengatakan kalau para tetua yang ada di masing-masing sekte tentunya mereka sudah tua. Cepat atau lambat mereka semua akan digantikan oleh para murid. Dan tentunya para tetua tidak akan mungkin berani menyinggung para murid-murid ini, menyinggung calon para pemimpin dari sekte mereka. Dan di sini Zauvan dia juga mengatakan kalau mereka tentunya akan membantu sekte Moche jika sekte Moche terkena masalah, kecuali memang itu mencangkut paut tentang fondasi dari sekte mereka. Apalagi murid seperti Hu Qingqiu dan juga Ye Lin, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar di sekte mereka, dan mungkin saja keputusan mereka dapat mempengaruhi keputusan dari sekte. Dan itulah sebabnya berteman baik dengan mereka adalah hal yang sangat amat berharga. Dan apa yang diucapkan oleh Zauvan pun dipahami oleh mereka semua. Tapi di sini UER dia pun mengatakan kepada Zauvan kenapa mereka harus menjadi sebuah sekutu. Apakah memang ada sebuah masalah besar yang akan dihadapi oleh sekte Moche? Dan mendengar apa yang diucapkan oleh UER membuat Zauvan dia pun melihat dan mengatakan kepada UER kalau sepertinya UER ini memang terlalu polos. Di sini Zauvan dia juga mengatakan di dalam turnamen naga ganda kali ini tentunya mereka memiliki banyak musuh, terutama untuk mereka yang telah dikalahkan oleh sekte Moche, dan juga dendam pribadi tentunya pasti ada. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zauvan membuat Yangsha dia pun menyesal dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, yang telah memberikan sebuah provokasinya. Dan dia juga tahu memiliki sebuah hubungan yang baik dengan urusan dari sekte-sekte lainnya itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Hanya saja kali ini mereka benar-benar mendapatkan musuh pula, hingga membuatnya tidak menyangka kalau ternyata itu akan membuat mereka mendapatkan banyak musuh. Tapi untuk Zauvan dia pun mengatakan kepada Yangsha kalau Yangsha ini sama aja seperti UER, pikirnya terlalu dangkal, karena dalam turnamen naga ganda pertandingan tidak dapat dihindari, dan tidak mendapatkan musuh adalah sesuatu yang mungkin saja itu bisa dikatakan mustahil. Mengingat setelah apa yang mereka lakukan, di sini Zauvan
Zauvan dia juga mengatakan intinya dari ini semua mereka juga telah menentukan dan tahu siapa lawan dan juga kawan. Dan untungnya sekte-sekte yang telah mereka pilih sebagai kawan, mereka semua jauh lebih kuat dan juga jauh lebih dapat dipercaya. Tidak seperti sekte Tiandi yang bahkan mereka rela mengkhianati orang mereka sendiri. Dan jika saja aku memiliki sebuah kesempatan untuk dapat berteman baik dengan mereka, aku memilih untuk tidak melakukannya. Zauvan dan juga mengatakan kalau dirinya telah memilih sekutu dan juga lawan untuk sekte Moche. Dan ini semua aku lakukan demi kalian, ucap dari Zauvan, yang tentunya hal itu membuat mereka pun bingung dengan apa maksud dari Zauvan. Kenapa kalian, kenapa bukan kita? Tanya dari mereka. Di sini awalnya Zauvan dia pun enggan untuk dapat mengatakannya, tapi ya sudahlah, pada akhirnya dia pun mengatakan kalau setelah turnamen naga ganda ini usai, dia akan pergi meninggalkan sekte Moche. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Zauvan mengejutkan bagi mereka semua. Dia pun mengatakan kalau sebenarnya dia nggak peduli dengan sekte Moche, hanya saja dia telah membangun kamar budak, dan tentunya melihat kamar budak dapat dihancurkan dengan mudah, tentunya itu akan membuat rasanya agak sedikit disayangkan. Jadi di sini Zauvan dia telah menyiapkan semuanya untuk kamar budak, telah menentukan siapa musuh dan juga lawan, dan mengingatkan kepada mereka di masa depan, ingatlah siapa musuh dan juga kawan, dan jangan pernah melupakan dengan ketenaran yang mereka dapatkan saat ini, karena ketenaran yang mereka dapatkan mungkin saja akan menjadi masalah untuk mereka di masa depan. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zauvan yang akan pergi, tentunya membuat Yangsha dia pun bertanya apa maksud dari Zauvan, kenapa dia pergi. Padahal dengan prestasi yang dimiliki oleh Zauvan di dalam turnamen naga ganda, jelas Zauvan di masa depan dia adalah calon kuat pengganti masa sekte yang selanjutnya. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Zauvan. Zauvan dia pun mengatakan kalau dirinya tidak pernah mau bergabung dengan sekte Moche dari hatinya. Dia melakukan ini semua hanya karena sebuah kesepakatan. Dan sekarang setelah turnamen naga ganda selesai, aku dapat pulang, ucap dari Zauvan, yang tentunya hal itu membuat mereka pun bingung, terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Zauvan. Mereka pun berpikir kalau sepertinya Zauvan tidak pernah menganggap sekte Moche sebagai rumahnya. Dan itu membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya Zauvan memang telah memiliki tempat yang dapat dia rindukan. Dan itu membuat mereka pun sadar kalau sekte Moche bukanlah rumah untuk Zauvan, tapi di sini untuk Yangsha. Dia pun paham betul dengan apa yang ada di pikiran dari Zauvan, yang membuat Yangsha dia pun mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah memaksa Zauvan untuk tetap tinggal di sekte Moche. Hanya saja mulai hari ini Zauvan, kau punya 2 rumah untuk pulang, ucap dari Yangsha, yang membuat Zauvan dia pun sempat terdiam, di mana Yangsha dia juga mengatakan kepada Zauvan kalau mereka akan menanti kedatangan dari Zauvan kapanpun itu. Dan hal itu pun tentunya menggelitik hati dari Zauvan. Hal itu pun dibenarkan oleh Yueling, di mana Yueling dia juga mengatakan kalau sebelumnya area kamar budak tidak pernah memiliki kepala pelayan rumah tangga, tapi setelah Zauvan datang, semua orang memanggil Zauvan sebagai kepala pelayan rumah tangga, yang akan membuat tempat itu terasa seperti rumah. Dan hal itu pun dibenarkan oleh mereka semua. Dan untuk Zauvan sendiri, dia pun sempat terdiam dan dia pun mengingat tentang apa yang telah dia lakukan di sekte Moche. Memang dialah yang membangun kamar budak, dan itu memberikan sebuah ingatan yang sangat amat luar biasa untuk Zauvan. Dia pun merasakan kalau sekte Moche memang cukup luar biasa, hanya saja hatiku tidak ada di tempat ini, ucap dari Zauvan. Sedangkan di sisi lainnya saat ini panitia mereka pun telah selesai menghitung poin dari turnamen naga ganda, dan mereka pun melaporkannya kepada kedua Supreme. Dan untuk kedua Supreme, ketika mereka melihatnya, mereka pun setuju dengan hasil dari turnamen naga ganda dan meminta kepada mereka untuk segera mengumumkannya, yang membuat kini panitia mereka pun mengumpulkan para peserta dalam turnamen naga ganda untuk segera berkumpul mendengarkan hasil pengumuman pertandingan turnamen naga ganda. Dan bagaimana hasilnya akan kita bahas di part lanjutannya aja ya cuy. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan gua, seperti yang gua katakan sebelumnya, gua mau ngasih tahu kenapa gua bikin videonya agak sedikit lebih lambat, karena iPad gua rusak. Waduh, selama ini gue tuh ngedit pakai iPad kan, jadi kemarin tuh tiba-tiba aja mati. Terus gue bawa ke tukang servis. Di tempat servis pertama nggak bisa karena katanya komponennya nggak ada, IC NAND flashnya nggak ada. Jadi gue bawa ke toko lain. Tanya berapa nih bang? 1.4 bang. Waduh gila, 1.4 mahal banget. Tuh pergilah gue ke toko lain. Tanya berapa? 1.8. Ya Allah, gila mahal banget. Jadi selama ini kan gue ngedit pakai iPad kan. Jadi ketika gue harus ngedit pakai laptop, serius repot. Gue jadi bingung ini kayak mana cara ngeditnya. Waduh, ini kok nggak bisa digeser. Ini ngebul belakangnya gimana? Wah, bingung jadinya gue. Aduh, kayak mana caranya? Jadi ya lambat. Udah gitu, gue take voice-nya kan biasa pakai iPad kan. Dan sekarang kan pakai mikrofon. Jadi ini feelnya kan beda cuy. Gue udah berapa tahun, 3 tahun lebih gitu kan bikinnya pakai iPad. Jadi ketika gue bikin pakai laptop, rasanya itu jadi kayak baru lagi gitu. Jadi gue bingung ini kayak mana cara ngeditnya ini. Wah, jadi bener-bener blank. 2 hari gue cuma bisa ngulik. Ini kok soalnya aneh, kok jadi kayak gini. Ini ngeditnya gimana? Jadi bingung sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya gue bikin videonya lama kali jadi sekarang. Biasanya satu video itu sekitaran ya 2 jam lah, 2 jam setengah gitu. Jadi ini bisa 3 jaman, 4 jam satu video. Gila, bener-bener makan waktu. Dan padahal biasanya gue bikin 3 gitu kan. Jadi sekarang cuma bikin 1 atau 2 gitu. Aduh, sakit kepala gue. Dan jika kalian punya rezeki lebih mau bantuin gue bayar
Servis iPad bisa banget lah di deskripsi cuy. 18, aduh gila. Kalau gue aduh nggak tahu, gue bingung jadinya. Itu aja tuh part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Semoga kalian bisa ngerti lah kenapa gue bikin videonya jadi jauh lebih lambat. Baik, itu aja tuh part kali ini, sampai jumpa. Bye, thank you. Nanti kalau ada perkembangan gue kasih tau lagi deh. Bye, thank you.